Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Hanya istri di atas perjanjian kenapa harus menangis? Ya saya sus, jawab Hanum segera berdiri dan diikuti Daniel mereka masuk ke dalam ruangan. Pasien dalam kondisi lemah begitu juga dengan janinnya saat ini juga ikut melemah. Maksud dokter teman saya hamil? Tanya Hanum. Ya, Ibu Fani sedang mengandung 5 minggu dan kondisi keduanya sekarang dalam keadaan lemah. Saya sudah berikan vitamin penguat kandungan pada Bu Fani. Semoga janinnya bisa bertahan ya Bu. Dan untuk pasien tolong dijaga berikan makanan bergizi. Jelas sang dokter membuat Hanum mengangguk lemah. Fani dipindahkan ke ruang perawatan. Hanum merasa kasihan pada nasib sahabatnya ini. Masih beruntung dirinya yang sekarang berstatus istri meskipun siri sedangkan Fani hamil tanpa suami. Ujar Fani saat sadar dari pingsannya. Kamu mau minum Fan? Sebentar ya, ucap Hanum mendekat dan memberikan air mineral pada Fani. Kamu di sini, Num? Iya, aku di sini, Fan. Aku akan menunggu kamu hingga sembuh, jawab Fani membuat Om Daniel melirik ke arah istri sirinya itu. Fan, kamu hamil? Tanya Hanum membuat Fani terdiam. Hiks, Num, bagaimana nasibku? Isaknya menangis membuat Hanum ikut sedih. Ada aku, Fan. Kamu tidak sendiri, ujar Hanum memeluk sahabatnya ini. Num, aku keluar dulu ya. Pamit Om Daniel karena tidak enak hati melihat Fani yang menangis. Mungkin dia ingin bercerita banyak pada Hanum. Iya Om, sahut Hanum. Kenapa bisa sampai kamu ceroboh begini, Van? Entahlah Num, aku juga tidak tahu. Bagaimana nasib anak ini, Num? Kamu sudah hubungi Om Roni? Sudah, tapi dia tidak mau diganggu saat ini, Num. Dia sedang fokus pada istrinya. Nanti aku coba bantu bilang pada Om Daniel ya. Tidak usah, Num. Aku juga yakin Om Roni tidak akan mau bertanggung jawab. Karena di dalam perjanjian tidak boleh ada tuntutan apapun, jelas Fani. Tapi masalahnya beda, Van. Ini soal anak. Num, aku kenal Om Roni, dia lebih mementingkan keluarga daripada aku dan anak ini. Hanum menghela nafas berat, dia juga bingung harus berbuat apa. Apa aku gugurkan saja, Num? Tanya Fani pelan. Gila kamu, Van. Sudah cukup dosa yang telah kita perbuat, jangan ditambah lagi dosa lain, Van. Dia tidak bersalah. Tapi aku tidak akan mampu menghidupinya, Num, tekan Fani. Van, Tuhan akan memberikan jalan nanti. Percaya padaku ya, sabar. Bagaimana aku bisa sabar, Num, kalau nantinya aku akan kuliah dengan perut besar tanpa suami? Apa Om Roni mau membiayai semua ini? Tidak akan, Num, dia pasti akan menjauhiku, jawab Fani emosi. Jalan satunya cuma menggugurkannya, Num. Van, aku tidak setuju, jawab Hanum cepat. Aku akan berusaha membantu kamu, Van, asalkan buang pikiran burukmu itu. Hanum menggenggam tangan Fani, dia tak ingin temannya ini frustasi karena Hanum yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Num, kapan kita pulang? Bisik Daniel. Hanum yang masih memilih setia menunggu Fani di rumah sakit membuat Daniel cemberut. Om,
Fanny baru saja tidur dan tidak ada yang menunggunya. Kalau Om ingin pulang duluan saja, bisik Hanum membuat Daniel semakin cemberut. Saat ini pengantin baru itu duduk di sofa yang ada dalam ruangan, sedangkan Fanny baru tertidur. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Daniel tidak bisa tidur karena ingin memeluk Hanum. Hanum melirik ke arah suaminya yang terlihat gelisah. Om, kalau tidak bisa tidur di kursi, Om pulang saja biar aku sendiri yang menjaga Fanny. Bukan tidak bisa, tapi kamu yang tidak peka, kesal Daniel. Daniel memunggungi Hanum yang masih setia bermain ponselnya untuk menghilangkan rasa bosan. Hanum melirik sejenak pada Daniel. Dia tahu suaminya ini pasti tengah marah. Dia juga bingung, tidak mungkin meninggalkan Fanny sendirian di rumah sakit. Secara Fanny tidak punya keluarga, hanya dirinya saja yang selama ini selalu bersama Fanny. Hanum menghela nafas panjang. Dia meletakkan ponselnya di dalam tas dan memeluk sang suami dari belakang. Sebenarnya sulit untuk Hanum memeluk Daniel dengan posisi duduk. Tapi mau bagaimana lagi, dia harus membujuk Daniel agar tidak marah padanya. Daniel menarik sudut bibirnya kecil. Ternyata Hanum sudah mulai peka untuk membujuknya. Meskipun hanya tidur di atas sofa, tapi mereka tetap berdekatan. Daniel menarik tangan Hanum agar lebih erat memeluknya. Aku tidak ingin pulang sayang. Kamu tahu sendiri kan, belum 2 minggu aku meminta uang dan sekarang harus pergi lagi ke Jakarta. Bagaimana kita terus di sini baby, sementara uang kita tidak ada lagi. Kamu harus minta uang lagi pada si bodoh itu. Apa sekarang butuh uang? Sayang, dia sudah impoten, sekarang hanya uangnya yang bisa aku manfaatkan. Tapi jika terus-menerus dia pasti akan curiga kamu sih pakai jalan ke Turki segala, kesal Susan. Kenapa jadi menyalahkanku? Bukannya kamu juga setuju untuk ke Turki? Tapi sekarang kan uang kita habis. Ya, kamu minta lagi saja sayang. Daniel tidak akan tahu, dia pasti percaya pada kamu. Tapi apalagi alasanku Beb? Bilang saja mamamu butuh uang untuk berobat dan kamu akan membawanya ke luar negeri. Selama ini si Daniel kan selalu menuruti semua perkataanmu. Tapi bagaimana kalau dia tidak percaya? Ya, kamu bujuklah dengan rayuan mautmu. Dia sudah impoten, tidak bisa berdiri lagi. Itu malahan yang bagus sayang. Kamu tidak perlu melayaninya, sudah dapat uang pulang ke Jogja. Bulan depan kita sudah janji pada teman untuk ke Singapura. Susan tampak berpikir sejenak, benar yang dikatakan kekasih gelapnya ini, dia tidak perlu melayani Daniel yang impoten itu. Setelah dapat uang dia bisa pergi. Selama ini Susan berselingkuh dengan Robbie dan mereka tinggal di Jogja. Susan tidak pernah merawat mamanya karena dia sendiri punya rumah di Jogja, hasil dari dia meminta pada Daniel. Robbie adalah kekasih Susan dari mereka tamat sekolah dan Susan dijodohkan dengan Daniel karena Robbie tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahkan dia pemalas, maka Robbie merelakan Susan menikah dengan Daniel dengan catatan Susan tetap berhubungan dengannya. Apalagi saat Daniel menikahi Susan, perempuan itu tengah hamil anak Robbie yaitu Aditya. Robbie mengancam Susan akan membongkar semuanya jika tidak memenuhi semua kebutuhannya.
Mau tidak mau Susan menurutinya. Hingga saat ini Aditya sudah besar dan rahasia ini masih tertutup rapat. Robi sudah mengajarkan Susan untuk menguras harta Daniel seutuhnya agar mereka bisa membawa Aditya pindah ke Jogja dan hidup bersama membuka lembaran baru. Tapi hingga saat ini Daniel terlalu pintar menyembunyikan semua asetnya. Bahkan Daniel sangat teliti, jadi Susan hanya bisa meminta uangnya saat pulang ke Jakarta saja. Aku pamit kerja dulu ya, Van. Nanti sepulang kerja aku akan menginap di sini lagi, ucap Hanum. Terima kasih ya, Num. Kamu selalu ada untuk aku. Aku beruntung bisa punya sahabat seperti kamu. Kamu kayak ngomong sama siapa aja, Van. Ingat jaga kondisi janinmu. Jangan macam. Aku akan kembali sore. Iya, Num. Terima kasih sudah mau susah untukku. Om, maaf aku jadi merepotkan kalian, ujar Fanny menatap Daniel yang terlihat masih mengantuk. Iya, Van. Tidak apa-apa, jawab Daniel mencoba tersenyum kaku. Mereka keluar dari rumah sakit bersamaan dengan Daniel menggandeng tangan Hanum membuat Hanum bingung. Biasanya suaminya ini tidak mau menggandeng Hanum di tempat umum, tetap kenapa kali ini dia melupakan perjanjian itu. Masuk, perintah Daniel saat mereka sampai di parkiran. Hanum melihat Daniel yang beberapa kali menguap, mungkin karena tidurnya tidak nyenyak semalam. Sesampainya di apartemen, Hanum segera ke kamar. Dia ingin bersiap untuk berangkat kerja, tapi Daniel malah mendorongnya ke arah ranjang. Om, ini sudah telat. Aku tidak mau dihukum. Tidak usah ke kantor. Tapi Om, belum selesai Hanum meneruskan ucapannya. Daniel membungkam mulut wanita ini dengan bibirnya membuat Hanum terbuai. Daniel memang benar lihai dalam bercinta. Jemari Daniel merayap cepat dari pinggang dan membuka semua pakaian Hanum. Secepat kilat mereka sudah tak berpakaian lagi. Ah, pelan Om, lirih Hanum. Daniel membungkam bibir Hanum dengan bibirnya hingga totan panas terjadi di pagi hari ini. Gemas sayang, jawab Daniel terkuekeh kecil membuat Hanum terkejut. Baru kali ini Daniel memanggilnya sayang selama mereka bersama. Apa Daniel sudah mulai nyaman bersamanya? Ah, pasti ini hanya rayuan saja. Lelaki memang gampang mengobrol cintanya, beda dengan perempuan yang memang jika sudah memberikan mahkotanya akan merasakan cinta seutuhnya. Hanum tak mau ambil pusing dengan panggilan Daniel karena sugar daddy-nya ini bisa berubah kapan saja dia mau. Selesai percintaan mereka, Daniel ambruk di ranjang dan memeluk tubuh Hanum. Bahkan ponselnya dari tadi berbunyi tak digubrisnya, dia masih ingin tidur bersama istri sirinya ini. Om, HP-nya bunyi, ucap Hanum. Nanti saja, aku masih mau begini, jawab Daniel yang masih memeluk tubuh Hanum. Om, apa alasanku kalau Pak Rio menanyakan kenapa aku tidak masuk hari ini? Tanya Hanum. Bilang saja dikurung suami, jawab Daniel santai. Om gila apa? Mana mungkin aku berani jawab begitu. Lah, memang benar kan begitu kenyataannya. Tapi tidak untuk konsumsi publik, Om. Biar Rio tidak berharap padamu. Om, Pak Rio hanya baik saja, tidak ada rasa apa padaku. Dari mana kamu tahu? Ya, aku bisa melihat dia baik pada apa saja, jawab Hanum.
Lelaki mana yang mau baik pada perempuan tanpa adanya rasa? Jadi Om punya rasa, tembak Hanum langsung. Tidak, aku hanya kasihan padamu, jawab Daniel gengsi membuat Hanum cemberut. Ya sudah kalau begitu Om pulang saja sekarang, usir Hanum. Kenapa malah mengusirku? Pergi saja sana, aku tidak mau dekat Om lagi. Kesal Hanum lalu bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Hanum kecewa dengan jawaban Daniel padahal dia sudah jatuh cinta pada lelaki itu. Ponsel Daniel berbunyi. "Pa, di mana? Mama sudah di rumah," pesan Susan membuat Daniel bingung. Dia baru saja ingin mengejar Hanum ke dalam kamar, tapi Susan sudah menghubunginya. Daniel mengambil kunci mobil lalu segera pergi. Bagaimanapun juga Susan adalah istri sahnya, jadi Susan adalah prioritas utama Daniel. "Kamu sudah pulang, Ma?" tanya Daniel dan diangguki pelan oleh Susan lalu mencium bibir suaminya ini sekilas. "Aditya mana, Pa? Mungkin keluar dengan Riko." "Pa, aku lelah. Istirahat, Ma. Kamu bolak-balik terus makanya lelah. Papa kan sudah ingatkan sama kamu harus jaga kesehatan." "Iya, Pa. Sepertinya kondisi Mama sekarang sedang tidak fit. Mama ingin check up di Singapura, Pa. Sekalian bawa Oma Adit." "Kenapa harus di Singapura, Ma? Di Indonesia juga banyak dokter hebat. Mungkin kamu hanya lelah biasa saja. Jangan berlebihan begitu." "Mama yang merasakannya, Pa. Tubuh ini semakin melemah, mungkin juga faktor usia, sekalian untuk bawa Oma ke sana. Kondisi Oma semakin memburuk, Pa." "Ma, Papa rasa kamu makin lelah mengurus Mama sendirian. Kamu butuh perawat, Ma, agar ada yang menggantikanmu." "Biarkan Mama mengabdi, Pa. Surga itu di bawah telapak kaki Ibu, jadi Mama ingin sekali membalas jasa beliau." "Maaf jika Papa keberatan dengan keadaan ini," ucap Susan dengan nada sedih membuat Daniel merasa bersalah sudah menduakan istri solehanya ini. "Papa tidak keberatan kan kita begini dulu? Papa mendukung apapun keputusan Mama asalkan Mama selalu sehat." "Terima kasih, Pa, kamu memang suami yang terbaik," ucap Susan memeluk tubuh sang suami. Daniel mengusap lembut kepala Susan, tapi yang ada di pikirannya saat ini adalah Hanum. Dia ingin kembali pada Hanum, tapi bagaimana caranya Susan sedang ada di rumah? Mungkin nanti dia akan mengirimkan pesan pada Hanum sebagai permintaan maafnya. Hanum keluar kamar melihat tidak ada lagi Daniel di ruangan itu. Mungkin Daniel memang tak menganggapnya sebagai istri, hanya pemuas nafsu belaka. Tapi bagaimanapun juga sesuai perjanjian, Hanum tetap melayani Daniel. Dia segera masak untuk makan malam mereka nanti. "Mama kapan pulang?" tanya Aditya yang melihat Mama dan Papanya berada di meja makan malam ini. "Siang tadi. Bagaimana kuliahmu, Dit? Lancar?" "Lancar, Ma," jawab Aditya cepat. "Apa tahun ini kamu sudah bisa wisuda?" tanya Susan lagi. "Belum, mungkin tahun depan." "Kenapa, Ma?" "Kalau sudah bisa wisuda berarti kamu sudah bisa bekerja di kantor Papa, iya kan, Pa?" "Iya," jawab Daniel pelan. "Papa kenapa tidak semangat begitu?" tanya Susan yang melihat Daniel hanya mengaduk-aduk makanannya.
Masakannya tidak enak. Enak kok. Iya kan Dit, enak. Ini kan masakan biasa yang dimasak Bibi. Mungkin Papa sudah terbiasa makan masakan restoran mahal mah. Kan Papa jarang pulang, sindir Adit. Benar, Pa. Tidak. Mungkin Papa yang sedang tidak enak badan. Alasan Daniel, padahal dia sedang memikirkan Hanum yang pasti sedang menunggunya. Pa, malam ini Mama mau keliling Jakarta. Mama ingin nostalgia masa kita pengantin baru dulu, ajak Susan. Tumben Mama mau keliling begitu. Mengingat masa muda dulu, Pa, secara kita tidak pernah pacaran kan? Papa dan Mama tidak pernah pacaran? Tanya Aditya dan diangguki Susan. Aditya memang tak pernah mendengar cerita orang tuanya ini karena Aditya dan Susan sama sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Apa kamu sudah punya pacar, Boy? Tanya Daniel. Belum, Pa, tapi perempuan yang lagi aku dekati ada. Aku Aditya sambil tersenyum kecil membayangkan Hanum. Anak mana, Dit? Pastikan keluarganya. Mama tidak mau ya kamu punya pacar anak kampung. Apa salahnya anak kampung, Ma? Justru anak kampung itu yang masih polos, sahut Daniel. Benar, Pa. Aku setuju dengan pendapat Papa. Anak kota sudah pada pintar. Pintar, Pa. Aku tidak suka penampilannya. Dit, gaul sedikit. Mama tidak mau kalau teman Mama meledek Mama nanti hanya karena memiliki menantu kampungan. Semua penampilan bisa diubah, yang terpenting hati. Tidak semua orang kampung norak dan menurut Papa orang kampung lebih sopan dan beretika, bela Daniel. Papa ini kenapa sih malah suka yang kampungan? Pokoknya Mama tidak suka ya Dit kamu pacaran dengan orang kampung. Membayangkannya saja Mama jijik, Dit. Alergi Mama kumat kalau dengar orang miskin, ucap Susan. Membuat Aditya dan Daniel menggelengkan kepala mendengar ucapan Susan yang sombong. Heran deh selera bapak sama anak kok kompak, ketus Susan segera meninggalkan meja makan. Pa, lakukan apapun yang membuat kamu bahagia, nak, jawab Daniel lalu ikut pergi meninggalkan Aditya. Aditya menghela nafas berat belum menaklukkan hati Hanum, rintangan dari mamanya sudah datang. Apa yang harus dia perbuat, melanjutkan atau mundur sampai di sini? Hanum melirik jam dinding, sudah pukul 9 malam, tidak akan mungkin Daniel pulang ke apartemen. Mungkin dia pulang ke rumahnya atau sedang bersama temannya yang lain, pikir Hanum. Perempuan cantik itu sudah susah payah masak untuk sang suami. Tapi tak ada kabar dari Daniel membuat Hanum tersadar dia harus ke rumah sakit untuk menunggu Fanny. Astaga, Fanny, pekiknya segera bangkit dan berjalan ke arah kamar untuk mengambil tasnya dan bergerak cepat memesan taksi online dari ponselnya. Sebelum pergi Hanum sudah menulis pesan di kertas kalau dia tidak bisa menemani Daniel untuk makan malam. Di lampu merah Hanum sekilas melihat mobil Daniel dan di sebelah kemudi ada bayangan perempuan. Tak sadar air mata Hanum malah jatuh. Bodoh, aku hanya istri di atas perjanjian, kenapa harus menangis? Gumamnya pelan lalu menghapus air matanya. Sesampainya di rumah sakit Hanum segera berlari ke arah ruangan Fanny. Maaf Beb, aku telat. Tidak masalah. Mana Om Daniel? Tanya Fanny yang tidak melihat kehadiran Sugar Daddy sahabatnya ini.
Sedang ada urusan, jawab Hanum tak bersemangat. Ada Su, Sandisi, nih, tanya Fanny lagi. Sepertinya iya, jawab Hanum sambil menghela nafas berat. Bagaimana keadaanmu, sudah lebih baik? Alhamdulillah, kata dokter, besok sudah bisa pulang. Aku akan menginap di kosmu beberapa hari ini. Jangan, tolak Fanny cepat. Kenapa? Om Daniel akan marah. Semalam saja aku melihat wajah jutek Om Daniel. Dia tidak akan membutuhkanku beberapa hari ini. Num, itu resikonya. Jangan baper. Mereka sudah memiliki istri dan kita tidak boleh egois. Aku saja yang sedang mengandung anak Om Roni tidak bisa berbuat apa. Apa Num, selain menunggu keajaiban datang, jelas Fanny. Ya Van, jawab Hanum pelan nyaris tak terdengar. Terlihat jelas wajah murung pada diri Hanum. Pulang yuk Ma, sudah malam. Ajak Daniel karena dari tadi mereka mutar tidak jelas arah dan tujuan. Pa, Mama masih ingin menikmati indahnya malam. Lagi pula masih pukul 10 Pa, biasanya kamu pulang juga malam. Aku banyak pekerjaan Ma. Ya sudah kalau begitu langsung pulang saja kalau Papa tidak sanggup bawa mobil lagi, ujar Susan mengalah. Sesampainya di rumah Daniel mengirimkan pesan pada Hanum memintanya tidur duluan besok pagi. Pagi dia akan menjemput Hanum di apartemen. Daniel lupa kalau Hanum akan menemani Fanny lagi malam ini. Tapi pesannya tak dibalas Hanum, mungkin Hanum sudah tidur. Pa, jadi bagaimana bisa transfer Mama untuk check up bersama Oma? Tanya Susan yang sudah mengganti pakaiannya dengan piyama pendek. Kapan Mama akan berangkat? Mungkin lusa. Secepat itu? Ya lebih cepat kan lebih baik Pa. Butuh berapa? Tanya Daniel. 100 juta. Ma, itu nominal yang besar. Apa tidak berlebihan Ma? Pa, apa itu mahal apalagi di negeri orang? Kalau Mama kesasar atau kenapa? Kenapa terus nggak punya uang di sana? Siapa yang repot? Papa juga kan? Lebih baik berlebih Pa daripada kurang. Lagian Papa nggak boleh pelit sama istri dan mertua. Pahala Pa ngasih istri banyak uang. Karena di rezeki Papa terselip doa Mama selalu yang setia pada Papa. Oceh Susan membuat Daniel terdiam sejenak. Mungkin dia memanjakan Susan dengan uang bisa menjadi penebus dosanya karena sudah menduakan Susan, perempuan yang sangat baik ini. Ya sudah, nanti Papa transfer ya Ma. Papa minta maaf, ujar Daniel membuat Susan tersenyum kecil. Terlalu mudah meyakinkan kamu. Memang kamu sudah termakan olehku Daniel, pengusaha bodoh, batin Susan tersenyum licik. Malang sekali nasibmu Daniel, lanjutnya membatin. Sebenarnya Susan menyukai Daniel, apalagi Daniel mapan dan tampan, tapi Susan tidak bisa mengakhiri hubungannya dengan Robbie. Karena mereka punya anak dan kini anak itu diakui Daniel sebagai anaknya. Susan mencoba menggoda Daniel dengan membuka kancing kemejanya dan membuangnya ke sembarang arah. Awalnya Daniel merasa dia juga merindukan Susan, apalagi rasa bersalahnya pada istri sahnya ini membuat Daniel ingin memuaskan Susan malam ini. Tapi saat Susan membuka celana Daniel dan menanggalkan boxernya lagi milik Daniel tidak mau hidup.
Dia seakan menolak kehadiran Susan membuat Susan kesal setengah mati. Daniel tidak seperti dulu lagi. Apa suaminya ini mengidap penyakit? Pa, apa kamu benar? Benar impoten? Tanya Susan dan dijawab gelengan oleh Daniel. Karena dia merasa perkasa beberapa kali main dengan Hanum dia merasa kuat tapi kenapa miliknya seakan menolak saat bertemu Susan? Ada apa ini? Kamu mengecewakanku, Pa. Marah Susan membuat Daniel sendiri bingung dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa mungkin karena dia terlalu lelah? Pagi sekali Daniel sudah bangun dan bersiap untuk pergi. Kenapa kamu pagi sekali perginya, Pa? Tanya Susan. Ada meeting penting pagi ini, Ma. Jadi tidak boleh telat, jawab Daniel. Kamu sudah tidak marah lagi, Ma. Mau bagaimana lagi, Pa? Marah pun sia-sia. Kamu sudah terlanjur impoten. Sebaiknya kamu berobat secepatnya daripada selamanya begini. Mungkin hanya lelah biasa, Ma, karena stres, jawab Daniel. Oh ya, Ma, kamu beli villa di daerah mana? Tuh pada daerah Bogor ya Bogor, jawab Susan gugup. Bogor, kenapa jadi di Bogor bukannya di Jogja saja? Apa kamu sering ke Bogor? Tanya Daniel lagi dengan mengerutkan keningnya. Dia dan Susan jarang sekali ke Bogor kalau bukan urusan pekerjaan. Kenapa Susan malah memilih Bogor? Karena temanku banyak beli di sana, Pa. Hitung untuk aset kita di masa tua nanti. Tidak masalah kan beli di mana saja. Sekarang zaman sudah canggih, Pa. Bisa lewat transfer dan ponsel, jangan norak deh kamu. Kamu sudah katakan pada Aditya. Siapa tahu dia mau liburan ke sana kan dengan temannya. Apalagi sebentar lagi akhir tahun. Nanti aku katakan, Pa. Ya, aku rasa selama ini kita terlalu cuek padanya, Ma, jadi dia semakin menjauh. Papa ingin setelah pulang dari luar negeri Mama lebih fokus pada Aditya. Aditya juga sudah gede, Pa. Tidak perlu terlalu dimanjakan. Dia cukup mengerti dengan keadaan omanya saat ini. Bagaimanapun juga dibutuh bimbingan kita, Ma. Kamu mamanya sudah seharusnya kamu lebih memperhatikan anak. Terserah kamulah, Pa. Aku masih mengantuk, ingin tidur lagi, ucap Susan menutup tubuhnya dengan selimut. Dia tidak mau menatap Daniel lagi karena takut kebohongannya terungkap. Apalagi Daniel sudah mulai mengorek tentang villa yang tidak ada dibelinya sama sekali. Van, aku pulang dulu ya. Nanti setelah pulang dari kantor aku langsung ke sini dan membawamu pulang ke kos. Iya, Num. Terima kasih ya. Alhamdulillah, aku sudah lebih baik, Num. Aku sudah bisa terima kenyataan ini. Memang seharusnya begitu, Van. Kita hidupi anak ini sama ya. Terima kasih, Num. Jangan terlalu banyak berterima kasih, Van. Aku temanmu. Aku rasa memang hal ini yang seharusnya aku lakukan. Ujar Hanum dan diangguki Fanny sambil menangis. Bumil tidak boleh cengeng, nanti anaknya mewek mulu. Nggak lucu kan kalau anaknya laki. Laki terus bawaannya Pinky Bow. Hibur Hanum membuat Fanny terkuekeh kecil. Amit Num, ucap Fanny sambil mengusap perutnya pelan. Semalam dia menungguku. Batin Daniel melihat 2 piring nasi di atas meja makan dan ada lauk pauk lainnya. Maafkan aku, Num. Gumam Daniel menyesal. Dia mencoba menghangatkan masakan Hanum agar bisa dimakan kembali.
Pintu terbuka. Hanum terdiam sejenak sambil menajamkan indera penciumannya yang terlihat mencium bau masakan. Seingatnya semalam dia sudah mematikan kompor, tapi kenapa bau masakan ini terasa kental? Hanum segera berjalan ke arah dapur dan dia melihat lelaki mapan itu tengah mengaduk masakan di atas kompor. Padahal dia sudah rapi, hanya saja Daniel menarik lengan kemejanya hingga siku membuat lelaki itu bertambah tampan. Hanum memperhatikan Daniel yang sedang mengaduk masakannya meskipun kesulitan Daniel tetap berusaha. Saat Daniel mengambil piring bersih untuk menyalin masakannya, dia melihat Hanum yang berdiri di sudut tembok sambil memperhatikannya. "Kamu dari mana?" tanya Daniel lembut. "Menemani Fanny, kenapa makanannya dipanaskan, nanti perut Om sakit memakannya?" "Tadi sudah aku rasakan dan masih enak, jadi aku putuskan untuk memasaknya lagi." "Biar aku yang teruskan." "Tidak usah, lebih baik kamu mandi dan bersiap, hari ini tidak boleh telat ke kantor kalau tidak mau dihukum," ujar Daniel membuat Hanum cemberut. Sebenarnya Hanum sangat kecewa dengan kejadian semalam, tapi mau bagaimana lagi, dia harus sadar diri dengan posisinya saat ini. Hanum keluar dari kamar dengan tampilan yang rapi. Makin hari perempuan semakin matang dan cantik membuat Daniel gemas ingin memeluk dan menciumnya. "Dimakan dulu, meskipun masakan yang dihangatkan tapi sangat enak." "Terima kasih," ucap Hanum sambil mengambil nasi. "Pagi ini pergi bersamaku saja," tawar Daniel. "Nanti aku turunkan jauh dari kantor agar tidak ada yang melihat," lanjut Daniel, dan diangguki Hanum setuju. Akhirnya sepasang suami istri ini keluar apartemen bersama. Setelah absen pagi, Hanum ingin segera pergi, tapi Pak Rio justru memanggilnya. "Hanum, kemarin kenapa tidak masuk?" "Itu Mas, aku tidak enak badan. Aku sudah kirim pesan izin pada grup kantor Mas." "Ya, tapi lain kali harus ada surat ya Num, kecuali kamu langsung WA ke aku," ujar Rio. "Maaf Mas, lain kali langsung aku WA pada Mas." WA apa?" tanya Daniel yang memang tidak sengaja mendengar percakapan Rio dan Hanum. "Itu Pak, izin kantor kemarin Hanum tidak masuk," jawab Rio sopan. "Kamu kemana? Dikurung suami?" tanya Daniel langsung. Huks, Rio terbatuk mendengar guyonan bosnya ini. Padahal selama ini Daniel terkenal bos yang dingin. Hanum membelalakan matanya mendengar ucapan Daniel. "Tuh Pak." "Hanum belum punya suami Pak," potong Rio. "Dari mana kamu tahu dia belum punya suami? Kamu keluarganya, tidak kan?" "Jadi tidak ada yang menjamin kalau dia belum menikah," tegas Daniel lagi menatap Rio tajam. "Bukan begitu Pak, tapi saya hanya demam biasa Pak," jawab Hanum menatap Daniel tak kalah tajam. Dia tidak ingin Daniel justru membocorkan rahasia mereka. "Ya sudah, kalau begitu bubar, waktunya kerja," ucap Daniel. Hanum segera mengangguk patuh lalu pergi. Jujur dadanya berdegup kencang saat ini. Rio menatap kepergian Hanum dan berpikir apa benar wanita incarannya ini sudah menikah, karena sewaktu melamar status Hanum lajang. Hanum sibuk menawarkan dagangannya. Kenapa para pengunjung minimarket Seta menjelaskan fungsi dari produk kecantikannya. "Maaf Bu, mengganggu waktunya, saya ingin menawarkan produk terbaru dari perusahaan kami."
Dan ini terbukti sangat cocok untuk perempuan Indonesia dengan usia 35 tahun ke atas, Bu. Produknya sangat bagus membuat kulit wajah menjadi mulus dan kerutan menghilang, ujar Hanum sopan. Kamu tidak lihat kulit saya yang masih kencang karena perawatan mahal. Kamu jangan sembarang menawarkan dagangan abal. Abalmu itu pada saya. Kamu tahu suami saya punya perusahaan kosmetik terbesar di kota ini, ketusnya. Maaf Bu, kalau tidak mau tidak masalah. Saya hanya menawarkannya saja, sahut Hanum masih sopan. Perempuan kampung seperti kamu mau jual produk kosmetik mana laku? Apa bosmu tidak bisa lihat penampilanmu yang norak ini, menjijikan? Hinanya lagi membuat jantung Hanum berdegup kencang, jika sudah membahas dari mana asalnya. Hanum tidak suka karena tidak semua orang kampung itu norak dan tidak semua orang kampung itu menjijikan. Saya rasa kulit saya lebih kencang daripada ibu dan wajah saya jauh lebih muda dari ibu. Jadi jauh lebih baik orang kampung daripada ibu. Jawab Hanum tak kalah ketus karena dia sudah menawarkan dengan baik dagangannya, tapi perempuan ini malah sok cantik. Jaga bicara kamu ya. Kenapa sayang? Tanya lelaki yang baru datang dan memegang pinggang perempuan itu. Ini Beb, perempuan ini menawarkan produk kecantikan abal padaku. Dia tidak tahu kalau perawatanku di salon paling mahal dan skincareku yang paling bagus, jawabnya sombong. Cih, kalau memang paling mahal pasti tahu produk yang aku jual, kesal Hanum. Kamu jangan sembarang bicara ya, anak ingusan sepertimu ini perlu diberi pelajaran, ujarnya ingin menamparkan Hanum. Tapi lelaki yang memegang pinggangnya itu segera menghentikan tangan perempuan ini dan berbisik membuat perempuan ini berhenti. Kenapa tidak jadi ditampar? Lanjutkan saja, tantang Hanum. Tunggu ya, aku akan datang dan buat perhitungan lagi padamu. Aku pastikan kamu akan dipecat, tunjuknya pada Hanum lagi. Coba saja, jawab Hanum tidak takut. Karena dia merasa kalau dia adalah istri dari pemilik perusahaan, meskipun hanya siri tidak mungkin Daniel memecatnya. Aku pastikan kamu tidak akan ada di sini lagi besok, ucapnya lalu pergi sedangkan Hanum hanya tersenyum kecil menanggapinya. Dari awal dia bekerja dan menawarkan dagangannya, baru kali ini Hanum bertemu perempuan yang sombong. Banyak pelanggan Hanum yang berasal dari orang berada hingga istri pejabat ternama tapi masih sopan. Kenapa sih, Beb? Kamu mau bela perempuan kampung itu? Kesal Susan saat sampai di dalam mobil. Bukan begitu, kamu tahu kan ini Jakarta. Tempatnya kamu dan Daniel, kalau ada yang rekam terus viral gimana? Mau perselingkuhan kita ketahuan dan tidak dapat apa, jelas Ruby. Ya tidak seperti itu Beb, aku hanya kesal karena dia mengatakan aku tua. San, kamu harus bisa mengontrol diri, kita tidak tahu kapan bahaya itu mengancam kita karena kita bukan pasangan sah. Jangan sampai perjuangan kita selama ini jadi sia-sia, tegas Ruby lagi. Tapi, San, kalau kamu masih ingin semua ini berjalan lancar, kontrol emosi kamu, tekan Ruby. Iya, jawab Susan cemberut. Sebenarnya Susan juga ingin menunjukkan kalau dia istri sah Daniel pengusaha besar. Tapi Robi selalu saja mengikutinya meskipun dia ke Jakarta. Untuk itu Susan tidak bisa berlama-lama dia rumah Daniel.
Dan kini yang membuat Susan kesal, Daniel sudah impoten hanya dari Robilah dia mendapatkan kehangatan ranjang. Jadi dia juga membutuhkan Robi yang notabene-nya ayah biologis dari Aditya anaknya. Hanum juga masih kesal karena pertengkarannya tadi membuat mood perempuan cantik itu memburuk. Kenapa Beb? Tanya Fanny yang melihat wajah Hanum terlihat jutek. Tadi ada perempuan gila Beb, sok kecantikan padahal wajahnya jelas tua hanya banyak dempulan saja. Terus ngapain kamu? Sok gitu Beb, bilang krim yang aku jual abal. Jelas krim yang aku jual produk terbaru dari perusahaan besar dan jelas teruji. Siapa yang gak kesal coba dihina orang kampung? Memangnya orang kampung gak boleh ke kota? Justru banyak orang kampung yang cantik alami daripada orang kota yang kebanyakan oplas, oceh Hanum. Kenapa nggak kamu hajar aja sekalian biar dia kapok? Kamu keluarin jurus ular melilit biar dia nggak bisa gerak sekalian. Maunya sih gitu tapi yang lihat banyak banget Van. Belum lagi ada suaminya jadi makin sok jago dia. Terdengar bukaan pintu membuat mereka menoleh ke arah suara. Om, kenapa kemari? Tanya Hanum. Tadi sekalian mau pulang ingat kalau kamu bilang Fanny akan pulang sore, jadi sekalian mampir aja, sudah boleh pulang Van. Sudah Om, ayo sekalian saja saya antar. Nggak usah Om biar naik taksi aja, tolak Fanny tidak enak hati. Tidak masalah Van, kamu sahabatnya Hanum dan itu berarti juga sahabat saya dong apalagi saya kenal dekat dengan Roni. Ujar Daniel membuat Fanny terdiam sejenak. Jika membahas soal Om Roni dia sedih. Karena sampai saat ini Om Roni tidak memberikan kabar apapun untuknya. Beb, ayo pulang. Ajak Hanum mengalihkan perhatian Fanny. Iya Num, nggak ngerepotin Om Daniel nih, tanya Fanny lagi. Kalau Om Daniel bilang enggak ya berarti enggak apa-apa Van, yuk siap. Fanny hanya mengangguk patuh pada sahabatnya ini. Beruntung sekali dia bisa menjalin persahabatan dengan Hanum. Dia benar care pada Fanny padahal bisa saja Hanum pergi karena dia sudah punya Om Daniel sebagai pelindungnya. Tapi Hanum tidak mau lakukan itu, dia selalu ada untuk Fanny. Pelan aku bantu, ucap Hanum saat membantu Fanny turun dari ranjang. Biar aku yang bawa barangnya kamu bantu Fanny saja sayang, ujar Daniel. Membuat Hanum terkejut lagi Daniel memanggilnya sayang. Apalagi ini di depan Fanny, apa ini salah satu trik membujuknya semalam pikir Hanum. Daniel membantu membawakan semua barang Fanny dan Hanum membimbing sahabatnya ini untuk berjalan. Sesampainya mereka di kos Fanny, Hanum segera membaringkan Fanny. Istirahat ya jangan banyak bergerak, nanti obatnya diminum aku siapkan dulu obatan, ujar Hanum dan diangguki Fanny pelan. Daniel melihat semua pergerakan Hanum dia sangat baik pada Fanny. Apakah jika dirinya sakit Hanum juga mau merawatnya pikir Daniel. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Hanun yang melihat tatapan tajam Daniel. Tidak hanya ingin menatapmu saja, makin cantik, apa tidak boleh? Tanya balik Daniel membuat Hanum malu. Pasalnya Daniel bertingkah seperti orang kasmaran pada Hanum.
Hargai dong yang sedang jomblo, potong Fanny. Siapa yang jomblo? Tanya Daniel. Saya dong, Om. Tuh ada anak di perutmu masih bilang jomblo, ujar Daniel membuat mereka terkuekeh kecil. Om sudah coba hubungi Om Roni, tanya Hanum saat mereka sudah di apartemen. Sebenarnya Hanum tidak tega untuk meninggalkan Fanny tapi mau bagaimana lagi Daniel mengajaknya pulang. Karena tidak mungkin Daniel ikut menginap di kos mereka apalagi tidak ada yang tahu kalau mereka sudah menikah. Sudah tapi memang belum ada jawaban. Mungkin Roni sibuk mengurus istrinya. Ya Om, Fanny juga bilang begitu tapi kasihan Fanny Om. Dia hamil tidak ada yang menemani dan satu lagi yang aku takutkan, ucap Hanum tak meneruskan ucapannya. Apa? Aku takut Om Roni tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Fanny. Num, Roni memang sudah beristri tapi aku yakin dia pria yang bertanggung jawab. Meskipun tidak dia nikahi nantinya setidaknya anak yang dikandung Fanny tidak akan terlantar, jelas Daniel. Itu saja tidak cukup Om, wanita hamil itu butuh ketenangan, kehangatan dan kenyamanan dan itu bisa Fanny dapat dari Om Roni. Jika Fanny banyak menuntut, mungkin Roni tidak bisa berikan, secara dia punya anak dan istri yang sah, jawab Daniel. Membuat Hanum mencerna ucapan sugar daddy-nya ini, bila hal ini terjadi padanya mungkin itu juga yang akan dilakukan Daniel. Beruntung Hanum memilih perjanjian tidak ingin anak dari pernikahan ini. Aku mandi dulu Om. Lelah, ucap Hanum tiba-tiba. Dia memilih masuk ke dalam kamar mandi dan menyalakan shower. Hanum menyiram tubuhnya di bawah derasnya air shower. Berkali-kali Hanum mengusap wajahnya membayangkan jika dia di posisi Fanny mungkin Hanum juga akan putus asa. Melihat Daniel bersebelahan dengan perempuan saja membuat hati Hanum tak karuan. Apalagi mendengar pengakuan Daniel yang tidak akan mau bertanggung jawab atas anak mereka nanti. Bersambung.